Guys, beberapa hari yang lalu aku nampak ada orang komen gitu. Jangan cuma bilang usir Rohingya, tapi bilang juga usir Cindo. Lihat tuh Cindo pakai barang mewah, rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya. Menurut aku ya, Cindo itu beda banget sama Rohingya. Cindo itu alias Chinese Indonesian. Mereka udah ada di Indo sebelum Indonesia itu merdeka, ya. Dan status Cindo itu, kamu bisa lihat KTP dan paspor mereka. Mereka itu WNI, ya sama dengan orang-orang Indonesia, cuman suku Indonesia kan banyak. Ada suku Tionghoa, ada suku Jawa, Batak dan sebagainya, berbeda-beda. Tapi semua itu adalah Indonesia, ya kan? Terus Cindo, mereka kenapa bisa ada rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya? Ya karena mereka bekerja keras untuk itu. Ada juga Cindo yang tidak bekerja keras, tapi mereka bisa mendapatkan rumah yang bagus. Kenapa? Bisa mendapatkan mobil fasilitas yang bagus. Kenapa? Karena orang tua mereka udah kaya dari hasil kerja kerasnya. Jadi jangan samakan Cindo dengan Rohingya. Rohingya datang ke Indonesia itu gak berbuat apa-apa, tapi minta makan, minta tempat tinggal, dan sebagainya. Setelah kita kasih nasi, mereka masih komplain, ya kan? Kalau Cindo, bukan. Cindo itu mereka bekerja keras, ya. Mereka cicil rumah, mereka juga bayar pajak, ya. Mereka mau makan juga bayar. Jadi jangan samakan Cindo dengan Rohingya. Beda jauh banget. Yakin mau menyamakan warga Cina dengan pengungsi Rohingya? Kalian tahu nggak kalau warga Cina sudah ada sebelum negara Republik Indonesia itu ada. Kedatangan mereka itu bukan semata-mata karena terdampar, tapi mereka datang itu karena diundang oleh Kesultanan Mempawah dan Sambas. Mana nih yang bilang kalau warga Cina itu nggak ada kontribusinya dengan Indonesia? Sini aku kasih tahu. Warga Cina juga berkontribusi dalam medan pertempuran sejarah kemerdekaan Republik Indonesia loh. Ada seorang Jia Kyo Tuang merupakan seorang pejuang keturunan Tionghoa yang terlibat dalam pertempuran. Jia Kyo Tuang bergabung dalam pasukan Korps Mahasiswa Jawa Timur atau CMDT. Kemudian ada seorang Lim Kyo Hian merupakan seorang wartawan dan politikus yang berhasil mendirikan Partai Tionghoa Indonesia atau PTI. Dapat dikatakan bahwa mereka juga berkontribusi dalam dunia pers. Masih ada sosok Lee Eng Hock, merupakan seorang wartawan yang pernah mempelopori gerakan pemberontakan Banten terhadap pemerintah Hindia Belanda. Lee Eng Hock aktif sebagai wartawan Sinpo dan berkawan dengan para pejuang kemerdekaan seperti W.R. Supratman, rekannya di Surat Kabar, dan pencipta lagu Indonesia Raya. Masih kurang, warga keturunan Cina juga berkontribusi dalam mengangkat senjata di Solo dan juga berkontribusi dalam dunia militer di masa kolonial yang bernama John Lee. Jadi masih mau membandingkan atau menyamakan warga Cina dan Rohingya? Komen di sini.